Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Kita ambil di Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Judul perikop, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin ya. Judul perikop, Yesus diurapi di Betania. Jadi setelah peristiwa Tuhan Yesus menyingkir ke Efraim, ke dekat padang gurun. Karena apa? Saat itu sehabis Tuhan Yesus melakukan mujizat membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus malah mau dibunuh. Kepala bait Allah mereka, yaitu yang bernama Kayafas, sudah bernubuat bukan dari Tuhan ya, tapi dari pikirannya sendiri bahwa Tuhan Yesus harus dikorbankan, karena ini kata Kayafas untuk bangsa mereka, karena untuk mengumpulkan orang-orang yang telah tercerai-berai. Padahal sejatinya mereka takut kalau orang Roma mendengar mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, sehingga negara mereka diambil, bait Allah mereka diambil, jabatan mereka tentunya hilang. Ketakutan mereka yang belum tentu terjadi. Nah, di sini Tuhan Yesus menyingkir ke Efraim. Karena apa? Mereka sudah mengeluarkan perintah kepada semua orang, siapapun yang melihat Tuhan Yesus diminta untuk melapor ke
pimpinan ini ya, Mahkamah Agung, orang-orang Farisi ahli Taurat. Karena apa? Tuhan Yesus mau ditangkap. Karena Kayafas sudah bernubuat, sudah mengeluarkan perintah. Kalau di sini tulis bernubuat ya, mengeluarkan perintah bernubuat karena pikiran mereka, pikiran Kayafas sendiri, bukan dari Tuhan ya. Nah, setelah itu ya, Tuhan Yesus kan menyingkir di Efraim. Nah, kemudian Tuhan Yesus datang lagi ke Betania ya, 6 hari sebelum Paskah. Tuhan Yesus datang ke Betania. Di situ Tuhan Yesus datang ke perjamuan yang diadakan Marta, Lazarus, dan Maria. Ada satu peristiwa di mana saat Marta melayani, kemudian Tuhan Yesus dan Lazarus dan murid-muridnya makan, Maria meminyaki Tuhan Yesus, meminyaki kaki Tuhan Yesus, dan menyeka dengan rambutnya. Di sini dikatakan bau minyak itu semerbak ke seluruh rumah itu. Di sini ditulis minyak narastu murni yang mahal harganya. Ada satu orang yang mengeluarkan pendapatnya, yaitu Yudas Iskariot. Di sini Yudas Iskariot bertindak seolah-olah peduli kepada orang miskin. Karena apa? Di sini kan dikatakan minyak narastu yang mahal dioleskan di kaki Tuhan Yesus. Maria menyekanya dengan rambutnya. Yudas mengatakan, mengapa minyak narastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Di sini Yudas bertindak seolah-olah peduli kepada orang-orang miskin, seolah-olah dia membela orang miskin, padahal itu dimaksudkan agar masuk di kas. Karena apa? Yudas itu seorang koruptor. Dia sering mengambil kas untuk keperluannya sendiri. Dikatakan di ayat 6 ya, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Di sini dikatakan pencuri ya. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini yang dikatakan di Injil ini. Bukan karena peduli, tapi karena dasarnya Yudas Iskariot itu seorang pencuri yang sering mengambil kas untuk keperluannya sendiri. Yudas seorang pencuri yang bertindak seolah-olah membela orang-orang miskin. Dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Tersirat ya, Tuhan Yesus mengatakan ini adalah persiapan penguburanku. Orang-orang miskin itu selalu ada pada kamu, akan selalu ada untuk kalian tolong, akan selalu ada untuk kalian bantu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Tuhan Yesus mengatakan itu di hadapan orang yang nantinya akan mengkhianati Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus berkata sendiri ya. Nanti kita akan membaca ayatnya kalau kita sampai di perikop itu. Tuhan Yesus katakan sendiri, Yudas, dikatakan Tuhan Yesus akan menyesal dilahirkan. Karena apa? Dia telah menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan tersirat ya. Nanti kita akan temui di
perikop-perikop ke depan yang akan kita baca. Yudas dikatakan akan menyesal pernah dilahirkan. Karena kita tahu saat tidak bertobat di muka bumi ini ya, di neraka nanti panasnya tidak akan pernah turun. Tidak berkesudahan. Mari selama kita di bumi, kita mendekat kepada Tuhan Yesus. Kita contoh Tuhan Yesus. Kita lakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Selama kita di bumi ini kesempatan kita. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tapi selama kita hidup di dunia ini adalah kesempatan kita untuk bertobat. Jangan pernah sampai kita mendengar Tuhan berkata, kita akan menyesal pernah dilahirkan. Jangan pernah. Karena apa? Surga adalah hak kita. Tuhan Yesus telah mati dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan ke surga. Rahmat dan belas kasihan itu sendiri. Amin ya. Jangan biarkan pikiran-pikiran dari iblis atau keinginan-keinginan dari iblis membawa kita menjauh dari Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di keadaanku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin ya. Puji Tuhan. Amin.